Selamat datang semuanya. Di video kali ini, kami mahasiswa dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro ingin mereview movie yang berjudul When Mary Was There dengan tujuan melengkapi tugas mata kuliah kesusastraan Jepang kelas B yang diampu oleh Sati Sensei. Sebelum masuk ke review dari anime tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arudaya Arif Pratista. Saya Hizki Natalia Binardi Utauruk. Dan saya Salsabila Putrunada. Sebelum menonton video ini, diharapkan bagi penonton sekalian untuk menonton terlebih dahulu When Marnie Was There. Selanjutnya, Marnie Was There ini diproduksi oleh Studio Gilby, disutradarai oleh Hiromasa Yonebanashi, produseri oleh Yoshiaki Nishimura dan Toshio Suzuki, ditulis oleh buku When Marnie Was There karya Joan G. Robinson, memiliki durasi 103 menit, tanggal rilisnya 19 Juli 2014, juga memiliki judul lain yaitu Omoide no Mani. Tapi menarik ya sepertinya animenya. Nah, dari Arif sendiri kira-kira ada nggak sih hal-hal menarik menurut Arif? Kenapa sih kita harus nonton anime ini gitu? Dan menurut saya hal menariknya banyak. Yang pertama saya nilai dari segi latarnya dulu ya. Kalau untuk latarnya sangat menarik. Karena latar pemandangan di anime ini kan digambarkan secara indah, itu secara estetik, baik secara visual atau suasana. Karena anime ini kan menginterpretasikan kayak suasana pedesaan di Jepang pada umumnya yang kelihatannya asli, indah, dan sejuk. Dan visualisasi rumah di sebelah rawa itu tuh kan kayak mengingatkan saya kayak bentuk rumah-rumah yang ada di Eropa gitu ya. Terus kalau untuk hal menarik dari segi ceritanya itu kan ya tokoh anak itu sendiri yang mempunyai daya imajinasi tinggi. Ya mungkin karena sifatnya yang pendiam jadi dia lebih banyak waktu untuk berpikir dan membayangkan imajinasinya. Dan cerita ini menariknya karena di awal itu kan udah banyak misteri gitu ya, dari yang ada rumah yang kosong, yang katanya itu cuma rumah buat orang asing atau turis gitu ya, sama kayak silo yang kayak semacam mercusuar gitu ya, yang itu tuh kayak tempatnya tuh angker berhantu. Sama yang bikin menarik dari anime itu ya endingnya ini, karena ya yang kita tahu kan kayak Arnie itu kan dianggapnya sama Ana itu tuh kan kayak tokoh fiksi gitu ya, ada. Ternyata sebenarnya itu ada, cuma ya orangnya itu sosok Marninya sendiri itu kan udah lama meninggal gitu ya. Dan habis itu kan muncul fakta yang bikin kaget gitu ya, ternyata itu si Marninya itu nyata neneknya dari anak itu sendiri. Ya mungkin itu hal yang menarik dari saya untuk anime ini. Kalau kepada Salsabila, hal menariknya seperti apa ya? Iya benar. Sebelumnya saya juga sangat setuju dari pendapat Arundaya-san sendiri, kayak ya saya juga awal mengiranya kayak dikira si Marnie ini fiksi atau tempat imajinasinya si anak kan. Tapi pas kita lihat akhirnya bahwa itu tuh neneknya. Jadi menurut saya yang hal menarik dari sini yaitu pengemasan alur cerita dan penggunaan latarnya. Karena alur cerita dalam Marnie Was Here ini kayak berhasil buat kita penontonnya kayak merasa kalau misalnya Marnie dan si Anna ini adalah orang yang seumuran gitu kan. Padahal ternyata Marnie itu adalah nenek atau bisa dibilang kayak masa lalunya si Anna itu kan. Jadi bisa dibilang sebenarnya Marnie Was There itu menggunakan alur cerita yang gabungan gitu kan, bukan alur maju saja seperti itu. Dan juga kayak dari awal juga sudah diberikan isyarat atau petunjuk bahwa adanya keberadaan Marnie. Seperti ada yang dibilang kayak jangan bermain di dekat mansion itu karena berhantu. Juga pas ditanya ke Oiwa-san itu dibilang kayak oh yang pernah tinggal di mansion itu kan orang bule gitu kan. Dan bisa dilihat ini Marnie ia memiliki rambut pirang dan mata biru. Mata yang sama seperti Anna seperti itu. Dan juga salah satu hal lagi yang menarik itu yaitu oposisi biner antara Marnie dan Anna. Mereka bisa dibilang mereka bilang sendiri kalau mereka itu saling cemburu satu sama lain karena Marnie memiliki hal yang Anna tidak ada, namun sebaliknya juga. Contohnya itu seperti si Anna kan dia sangat membenci orang tua angkatnya karena Anna merasa bahwa orang tua angkatnya itu hanya menggunakan dia untuk duitnya saja. Namun Marnie berpikiran beda. Marnie bilang kayak anak kamu itu walaupun tidak ada orang tua asli tapi orang tua angkat kamu menyayangimu. Kalau aku itu punya orang tua tapi terasa tidak ada. Orang tuaku suka pergi. Aku selalu sendirian di rumah dan dibully oleh pembantu dan nenek yang menjagaku seperti itu. Dan juga salah satu oposisi binernya yaitu si Anna, dia ada banyak kesempatan untuk mencari teman, sedangkan Marnie, ia selalu sendirian dari awal seperti itu. Mungkin itu aja kalau dari saya. Mungkin Hizki ya? Ada gimana hal menarik
Iya benar, dari semua teman-teman nih aku malah mention satu yang lain gitu loh. Ternyata dari film yang kita tonton ini ada si sutradaranya sendiri, Hiromasa, ternyata memasukkan gitu ya unsur feminisme yang tersirat gitu sepanjang film When Marnie Was There gitu loh. Dari pertama kita lihat ada adegan pertama yang Yoriko, yaitu ibu angkatnya Ana, yang susah payah gitu ya memahami pribadi Ana yang tanpa ekspresi, dan memang anaknya bisa kita lihat tertutup juga gitu. Tahu-tahu pas tiba-tiba udah berbicara dengan orang lain menggunakan kata kasar begitu. Dan kita bisa lihat sendiri Yoriko ini merawat Ana yang kita bisa bilang yatim piatu ya, mencoba memahami sikapnya, meskipun kita bisa bilang kembali dia tuh anak angkat gitu ya. Dia khawatir dengan Ana sendiri pingsannya karena ternyata dia pingsan dan ada penyakit asmanya juga. Terus bisa kita lanjut lagi ke ibunya Nobuko sendiri yang ternyata dari caranya dia berbicara kepada Nobuko, dengan bagaimana dia selalu mendukung Nobuko agar menjadi ketua kelas atau mendukung secara moral gitu kepada Nobuko-nya sendiri. Dan satu hal yang saya mention adalah Nobuko ini sendiri tidak pernah terlihat gitu loh sosok ayahnya, dan pada saat ibu Yoriko juga, ibu angkat Ana ini, tidak pernah ditunjukkan sosok dari ayah angkat dari si Ana. Lalu sosok yang paling kita bilang kuncinya ya Marnie gitu. Kita sebenarnya dari awal sudah bisa terlihat dengan jelas gitu ketergantungannya dia dengan teman masa kecilnya ya kan, Kazuhiko gitu. Yang pada akhirnya juga jadi suaminya. Namun bagaimana kita tahu kalau Kazuhiko ternyata meninggal gitu ya karena penyakit, dan keadaan ini memaksa Marnie sendiri untuk membesarkan anaknya seorang diri. Karena dia merasa tidak sanggup gitu, dia mengirimkan anaknya sendiri ke sebuah sekolah yang memiliki asrama gitu. Di saat itu Ana sendiri dari point of view dari si Emily, kita bisa tahu bahwa Emily ini merasa bahwa ibunya ini, oh berarti dia nggak mau ngurusin saya nih, karena itulah saya disengaja dititipkan ke asrama. Sedangkan Marnie merasa bahwa inilah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan sebagai orang tuanya gitu. Daripada kasus-kasus ini, kalau misalnya kita tarik kembali, umumnya kasus-kasus yang ada di Indonesia memandang perempuan itu sebagai klasifikasi nomor 2 gitu ya setelah laki-laki, yang membuat perempuan seolah seakan-akan gitu ya fungsi hidupnya hanya urusan domestik gitu, kasur, sumur, dapur gitu masalahnya. Dan karakter-karakter yang sudah saya sebutkan tadi, entah perannya kuat ataupun lemah, seperti mengirimkan pesan gitu yang bertuliskan kayak perempuan itu sebenarnya tidak butuh pertolongan laki-laki gitu. Perempuan itu sanggup untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Saya rasa inilah wacana yang coba atau yang ingin diperkenalkan oleh Hiromasa Yonebashi sebagai kritik gitu loh pada semua masyarakat yang menonton ini. Teman-teman semua, kira-kira ada nggak sih yang pesan-pesan terakhir gitu yang bisa dipetik nih dari anime ini gitu? Wah, saya sendiri itu menurut saya yang harus dipetik ini bahwa kepergian itu pasti ada. Saya memetik pelajaran ini melihat dari Ana. Ana itu kan termasuk orang yang ia takut ditinggali. Bisa kita lihat dari flashback ia yang ditinggali di panti asuhan, yang ia pada saat hujan, ia ketakutan sendirian kan. Itu makanya dengan keberadaan Marnie itu dia merasa ditemani dan memiliki sosok seseorang yang ia bisa relate seperti itu kan. Makanya ia sangat tidak ingin Marnie pergi. Tapi dengan akhirnya ia mengetahui kebenarannya bahwa Marnie itu adalah seseorang yang dulu pernah menemaninya, itu seperti kayak sebagai healing bagi hati dia yang terluka seperti itu kan, karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian di sini, dan juga ia tahu bahwa ibu angkatnya itu menyayangi dia seperti itu. Juga itu menurut saya ini salah satu yang dipetik itu jangan pernah merasa sendirian, karena pasti selalu ada seseorang yang menemani Anda, walaupun Anda tahu atau tidak seperti itu. Itu kalau dari saya, sekian. Oke, kalau untuk Arif sendiri kira-kira ada nggak sih kayak pesan? Kayaknya ada nih yang bisa dipetik dari anime ini. Ya, untuk anime ini ada nilai-nilai yang sangat positif yang dapat dipetik. Seperti saya mengambilnya sesuai dengan definisi dari manusia adalah makhluk sosial. Yang memiliki arti manusia itu kan pasti selalu membutuhkan orang lain ya. Jadi sosok teman itu atau sahabat itu penting. Kalau ketika kita kesepian, kita bisa menjadikan teman itu sebagai tempat curhat. Kita kalau ada masalah dalam hidup itu ya sebaiknya diceritain gitulah, baik ke teman atau ke siapapun. Kayak jangan dipendam gitu. Jadi biar kayak perasaannya lebih lega gitu. Mungkin itu hal yang bisa dipetik dari saya. Kalau untuk Yustia Sang sendiri bagaimana? Iya, kalau dari saya sendiri lebih ke arah Ananya ya, yang selalu memikirkan dunia ini negatif gitu, tidak ada pemikiran bahwa dia tuh harus mencoba keluar dari zona nyamannya dia. Di sini maksudnya berbicara dengan orang lain, bersama berkomunikasi dan mengenyahkan pikiran-pikiran negatifnya ya, dari khususnya bagi terhadap orang tua angkatnya gitu. Mungkin itu aja sih, karena poin-poin yang lain udah dijelaskan juga sama teman-teman. Baik, mungkin itu saja review yang bisa
kelompok kami berikan kepada penonton dan juga Saki Sensei. Mohon maaf apabila kami salah kata atau menyinggung seperti itu. Kami akhiri sampai sini saja. Makasih setelah menonton video kami. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never had that many friends growing up, so I learned to be okay.